البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah al-babu salis wa sab'un, bab yang ke-75, 73. Bab tahrimi tijaratil khamr fil masjid. Bab diharamkannya perniagaan khamr di masjid. Bukan yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari yang haram hanya berniaga khamr di masjid. Adapun kalau di pasar boleh, bukan. Atau di kedai 55, kedai tiger boleh, bukan itu. Kedai tiger. Tapi istilah fil masjid ini jar majrur muta'alliq bi tahrim, yaitu pemberitaan tentang pengharaman, bukan jar majrur muta'alliq bi tijarah. Jadi kita tahu berdasarkan penjelasan yang lampau, Imam Bukhari sedang membahas bolehnya berbicara di masjid. Bicara masalah apa? Menagih hutang, atau berbicara masalah mengejar-ngejar, atau penyebutan khutbah, bicara masalah niaga, itu boleh. Demikian pula boleh untuk mengumumkan hukum syar'i, diantaranya adalah pengharaman khamr. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, kita tahu masjid memang diharamkan untuk terjadinya perbuatan-perbuatan keji di situ. Sementara khamr termasuk perbuatan keji, minum khamr. Tetapi sekedar memberitahukan haramnya khamr itu buruk, khamr itu berbahaya dan sebagainya, itu boleh di masjid. Jadi pengajaran ilmu syariat boleh dilakukan di masjid, dan itulah yang memang ma'ruf dalil-dalilnya. Walaupun yang disebut adalah benda-benda keji, boleh untuk menjelaskan khamr haram, zina haram di masjid. Tidak perlu menunggu di luar baru berbicara itu. Kita baca hadisnya. Qala Al-Bukhari rahimahullah, al-haditsu tasi' wal khamsun ba'da arba'imi'ah, 459. Haddatsana Abdan, beliau Abu Abdurrahman. Namanya Abdullah bin Utsman. Masya Allah ya, ada an semua ya. Abdan ini Abu Abdurrahman Abdullah bin Utsman Al-Marwazi, murid dari Ibnul Mubarak, siqatun imam. An Abi Hamzah ini Muhammad bin Maimun As-Sukkari Al-Marwazi, imam siqah ahlus sunnah. Tatkala Ibnul Mubarak ditanya, apa ittiba itu? Allah dan Rasulnya menyuruh ittiba, melarang ibtidah, melarang membuat bid'ah. Ittiba itu apa? Kata beliau, yaitu engkau meniru jejak Muhammad bin Maimun Abu Hamzah As-Sukkari. Bukan taklid pada beliau, karena beliau ini betul-betul berusaha ikut Nabi dan para sahabat. Maka ikuti langkah seperti itu. Bukan memakai ra'yu, bukan memakai perasaan sendiri, tapi ikuti jalan Nabi dan para sahabat. Itulah ittiba, seperti yang dicontohkan oleh si Abu Hamzah As-Sukkari ini. Disebutkan dalam biografinya, apa waktu itu ya? Ada seseorang, dia ingin menjual rumahnya. Karena apa? Dia ada keperluan, dia punya hajat menjual rumah. Kemudian ada orang, kalau nggak salah rumahnya di Marwa, di Khurasan. Orang tanya, berapa harga rumahmu? Kata dia harganya sekian, yaitu mengejutkan, harganya 2 kali lipat dari harga rumah-rumah biasa. Maka calon pembeli bertanya, kenapa harganya semahal ini? Oh, dia bilang karena harga rumah biasa, tapi satunya lagi karena engkau akan berjiran dengan Abu Hamzah As-Sukkari. Nah, sementara orang ini tahu, Abu Hamzah As-Sukkari memang orangnya baik, orangnya kokoh, ahlus sunnah, tegas, tapi selalu apa? Kalau berbicara bahasanya dengan bahasa yang manis seperti gula, maka dipanggil Sukkari. Bukan karena penjual gula, tapi beliau pandai mengatur kalimat. Memang ulama salaf ya banyak yang ngasih contoh yang baik ya. Baik. Makanya harga jadi mahal. Ternyata berita itu terdengar di telinga Abu Hamzah Sukkari sendiri. Akhirnya malah dia yang membeli rumah itu. Dan engkau tak perlu jual ke orang lain, jual ke saya saja, biar kau untung. Harga 2 kali lipat. Memang enak punya jiran seperti dia.
Ada. Ya, Abu Hamzah Sukari. Malah Abu Hamzahnya yang membeli. Lalu tetangganya perlu rumah, perlu apa beli, perlu jual rumah, perlu duit. Nggak dibeli dengan harga 2 kali lipat. Ini Abu Hamzah, salah satu dari murid terbaik A'mash, tapi bukan terbaik mutlak ya. Baik. Anil A'mash ma'ruf Sulaiman bin Mihran Al-Kufi, imam dalam 4 perkara. Beliau min sighari tabi'in. An Muslim. Muslim ini beliau adalah Muslim ibnu Subaih Al-Kufi. Muslim bin Subaih Al-Kufi siqah, beliau dari kalangan tabi'in. Beliau Abu Duha, bapak duha, waktu duha. Masruq juga tabi'in, min kibarit tabi'in, bahkan dia mendapati masa jahiliyah. Sayangnya belum sempat jumpa Nabi sudah wafat. Ini Masruq ibnul Ajda' Abu Aisyah. Kunyahnya pakai kunyah apa? Nama anak perempuan Abu Aisyah. Berarti dalam sanad ini ada 3 tabi'in, A'mash, Muslim, dan Masruq. An Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Ummu Abdillah Al-Qurasyiyah Al-Madaniyah. Qalat, Aisyah bercerita, lamma unzilatil ayat, tatkala ayat-ayat diturunkan, ayat yang mana? Min suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah, fir riba, yang berbicara tentang riba. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke masjid. Berarti apa? Di akhir-akhir juz kedua itu ya, mau masuk juz ketiga kalau terkait dengan riba itu. Faqara'ahunna 'alan nas. Kemudian Nabi membacakan ayat-ayat tentang haramnya riba tadi kepada umat manusia. Summa harramati jaratal khamr. Kemudian Nabi mengharamkan perniagaan khamr, yaitu di dalam masjid juga. Jadi ada 2 pengumuman, yaitu tentang haramnya riba dan tentang haramnya khamr. Kalau diharamkannya khamr yaitu di dalam surat apa berarti? Yaitu di dalam surat Al-Maidah. Iya. Betul. Ini menunjukkan boleh dalam satu majelis menyebutkan beberapa hukum syar'i, dan itu biasa ya. Sampai zaman kita sekarang satu majelis terkadang membahas sholat, membahas zakat, membahas haji, membahas bolehnya makan kuda, membahas haramnya makan khinjir, tak masalah itu semua. Baik. Intinya masjid memang penuh untuk pengajaran-pengajaran dan pembahasan masalah keagamaan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.